Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi viral ya, dengan adanya penilangan orang-orang yang tidak pakai masker. Dan saya lihat banyak video yang beredar di sosial media, orang-orang yang terkena denda, orang-orang yang kena tilang karena nggak pakai masker, dan bahkan di berbagai daerah. Dendanya macam-macam, ada yang suruh nyapu, ada yang suruh baca Pancasila, dan bahkan ada yang suruh bayar sampai ratusan ribu. Terima kasih buat para pemerintah yang mengadakan peraturan ini. Ini menunjukkan kepedulian kalian kepada negara dan rakyat agar COVID-19 tidak semakin menyebar luas. Tapi dari beberapa video yang menyebar di sosial media, banyak yang aneh menurut saya. Banyak orang-orang yang tidak memakai masker dan mereka menunggu antrian untuk didenda. Dan saya lihat di beberapa video, mereka berkerumunan sehingga terlihat aneh dan lucu siapapun yang melihatnya. Karena penilangan dan denda ini kepada yang tidak pakai masker, tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak semakin luas. Sementara banyak kerumunan di situ. Karena seperti yang saya tahu dari berbagai media, dari dokter dan para jajaran kesehatan, bahwa COVID-19 penularannya sangat cepat sekali lewat kerumunan. Hingga bahkan membuat sekolah-sekolah diliburkan sampai sekarang karena mencegah kerumunan. Tapi saya lihat dari berbagai video yang beredar, kok malah berkerumunan seperti itu, sehingga terlihat sangat blunder sekali. Terus yang kedua, saya lihat ada orang yang ditilang dan didenda karena nggak pakai masker di dalam mobil. Padahal dia sendirian dengan kondisi mobil tertutup. Dan sungguh sangat tidak masuk akal menurut saya. Karena setahu saya, COVID menular dari kulit ke kulit atau dari benda yang dimana benda tersebut disentuh orang yang terkena COVID, lalu kemudian kita ikut menyentuh benda tersebut sehingga terjadi penularan. Lah, ini sendirian di dalam mobil dengan kondisi mobil tertutup, ditilang atau didenda karena tidak pakai masker. Yang jadi tanda tanya besar, COVID-nya itu menular lewat jalur mana? Sedangkan dia sendiri di dalam mobil tersebut tidak ada siapapun. Dan dengan keadaan mobil tertutup. Dan terus yang ketiga, saya melihat di beberapa video dan bahkan dengar dari beberapa teman juga tetangga bahwa yang tidak pakai masker akan didenda 100.000 sampai 200.000. Pertanyaan saya, uang denda yang masuk dari orang-orang itu buat apa? Masuk ke kas negara atau mungkin nanti dibagi-bagi lagi? Mohon maaf kalau mungkin pertanyaan ini agak kurang berkenan buat seluruh jajaran pemerintah. Buat para pemerintah, tolonglah dipertimbangkan kembali peraturan ini. Jika memang kalian bekerja untuk rakyat dan peduli akan rakyat, seharusnya jangan membuat peraturan yang bahkan semakin menyengsarakan rakyat. Seperti yang kita tahu, adanya COVID ini sangat berpengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi. Bahkan banyak rakyat-rakyat yang pendapatannya menurun drastis. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang di PHK akibat wabah ini. Banyak rakyat yang susah dan sengsara. Jangankan menghasilkan 100.000 sehari, untuk mendapatkan 10.000 pun susahnya minta ampun karena dampak corona ini. Dan ketika mereka tidak pakai masker, masih harus bayar denda 100.000. Apa itu tidak menyengsarakan rakyat gitu? Mungkin buat para pejabat uang segitu tidak berarti apa-apa, tidak seberapa. Tapi bagi rakyat kecil, itu sangat besar sekali nilainya. Buat seluruh jajaran pemerintah, kalau memang peduli terhadap rakyat, tolonglah pertimbangkan lagi kebijakan ini. Siapapun yang tidak pakai masker, beri dia secara gratis. Di masa sulit ini seharusnya pemerintah membantu meringankan rakyat, bukan malah semakin menyengsarakan. Dan mungkin jika takut rugi untuk memberi masker gratis pada rakyat, kasih rakyat masker lalu kemudian suruh bayar seharga masker, bukan didenda yang nominalnya lumayan besar dan bahkan semakin menambah kesengsaraan rakyat, menambah kesulitan bagi rakyat. Buat para pejabat, buat para pemerintah, ingat hidup di dunia ini cuma sebentar. Maka ayo bekerja dengan benar dan jujur. Jabatan itu ada masanya. Ketika sudah pensiun, maka dengan otomatis lepaslah jabatan itu. Dan semua yang kita perbuat
sekecil zarrah pun akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Negara ini saya lihat tidak kekurangan orang cerdas dan tidak kekurangan orang pintar. Tapi negara ini sepertinya kekurangan orang benar dan orang jujur. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjadi bagian dari orang yang benar dan jujur. Buat para pemerintah beserta jajarannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga, saya Al-Fakir bukan bermaksud untuk menggurui. Semua yang saya utarakan tujuannya tak lain untuk kemaslahatan bersama dan demi NKRI, negara yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.